Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang seperadi kawan-kawan dari podcast Bersuara. Ketemu lagi Arifin dan Sartono. Dan alhamdulillah banget kita malam ini bertemu lagi dengan kebahagiaan yang luar biasa karena spesial sekali malam ini kita akan sharing session ya berkisah dengan Koko Reki Gunawan SS. Beliau merupakan Kabid Humas Makin. Makin itu Majelis Agama Konghucu Indonesia. Unitnya yang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya, Koreki. Selamat malam kok. Malam. Gimana ini kabar sehat ya? Sehat, harus sehat. Harus sehat ya. Harus sehat. Dan inilah seperti ya, ini Koko Reki Gunawan. Beliau nanti akan sedikit ya mengenalkan diri lah kok ya buat teman-teman seperti kita kawan-kawan yang ada di Pangkal Pinang. Tidak semua orang yang ini kenal Koko Reki. Terus kan Arifin aja baru tahu bahwa Makin itu Majelis Agama Konghucu Indonesia. Monggo Koko Reki Gunawan SS. Oke, halo Spradi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reki Gunawan. Saya di sini dalam kapasitas saya sebagai Kepala Bidang Humas Makin Pangkal Pinang. Ya, sekali lagi selamat malam. Selamat menikmati podcast kami hari ini. Luar biasa banget ya. Ini kok selain sebagai Kepala Bidang Humas Makin Pangkal Pinang, kita itu Koko dengar-dengar ini lause juga ya di salah satu sekolah gitu. Betul. Guru di SD mana ini? SD Yayasan Pendidikan Pembinaan. Pembinaan ya? Iya. Ngajar apa ini di sekolah? Kebetulan saya adalah guru mata pelajaran agama Konghucu di SD dan SMP. Sudah berapa lama ini mengajar di pembinaan? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Masih baru ya? Iya, baru. Oh, luar biasa. Itu seperti ya memang Koko Reki Gunawan. Ya, beliau selain sebagai Kabid Humas Makin Pangkal Pinang, beliau juga merupakan seorang lause, guru teacher di yayasan di sekolah pembinaan ya. Betul, baik di unit SD maupun di unit SMP. Baru 1,5 tahun ya. Asli mana nih kok? Asli Bangka, Lubuk Besar, Bangka Lubuk Tengah. Besar. Ini home-nya di mana sekarang stay-nya? Home-nya stay-nya di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Iya. Luar biasa banget Reki Gunawan, teman-teman yang ada di Pangkal Pinang gitu kan dan sekitarnya di momentum kita podcast Bersuara kali ini ya. Beliau merupakan sosok yang paripurna pokoknya bagi teman-teman. belum paripurna. Loh. Dan Arif itu banyak loh kok ini teman-teman. Arif kan lulusan SMK 1 ya. Dan kita itu teman-temannya juga banyak dari SD pembinaan. Kayaknya tapi Koko kayaknya masih baru, kayaknya gak kenal. Tapi bukan alumni, pendatang baru ya. Newbie kalau istilahnya newbie. Memang sebelumnya di mana aktivitas? Kalau aktivitas sebelumnya ya pekerja kantoran di Jakarta. Di Jakarta ya? Hampir belasan tahun. Belasan tahun di Jakarta. Iya. Kok mau balik ke Indonesia? Yang pertama itu karena keluarga ya. Balik ke Bangka karena keluarga. Ada apa dengan keluarga memang? Homesick ya? Kangen gitu. Sebenarnya bukan ke homesick, lebih kepada tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua. Karena kan orang kita tahu sebagai orang Tionghoa itu bakti itu yang paling atas, di atas segalanya. Wow. Bakti itu paling atas, di atas segalanya. Iya. Jadi kadang orang tua kita ini punya satu pemikiran yang namanya my home is the best. Rumahku adalah yang terbaik. Jadi dimanapun dia akan pergi menetap sementara pasti dia kangen rumah. Nah itu kebetulan mama saya itu nggak mau dia kalau pindah ke Jakarta. Jadi saya sebagai anak ini mencoba untuk memahami dari sisi orang tua, bukan dari sisi sayanya ya. Kalau saya kan anak itu biasanya paling memaksa kan. Saya menjadikan diri saya itu sebagai orang tua. Mengapa sih saya nggak mau gitu kan? Mungkin rumah ini punya sisi romantismenya sendiri bagi dia, ada kenangannya. Gitu. Ini jadi orang tua ada di Pangkal Pinang apa ada di Lubuk? Di Lubuk. Di Lubuk ya. Iya. Ya berarti karena memang ada secara kultur Tionghoa juga gitu kan. My home itu is the best gitu dan ada rasa bahwa tanggung jawab kita dan bakti kita kepada orang tua. Luar biasa banget tadi ini Koko Reki Gunawan ya. Beliau lama merantau belasan tahun di Jakarta ya, tahun ya. Dari 2008 dan akhirnya alhamdulillah beliau pun merasa bahwa saya perlu hadir lagi di Pangkal Pinang, hadir lagi buat keluarga saya karena home is the best. Ya. Kalau iya, monggo. Kalau orang bule itu bilang
home sweet home. Home sweet home. Ya, sekecil apapun rumah saya, sesederhana apapun rumah saya, itu tetap adalah rumah saya. Iya, luar biasa. Kayak rumah itu surga banget ya bagi kita. Iya, betul. Kok ini kan kita ntar lagi tanggal 28 ya? 29 Iya, 29 Januari tahun 2025 ya. Iya. Nah, ini di momentum Imlek ini kira-kira apalagi banyak tahun-tahun ular ya. Iya, Ini apa sih membedakan tahun ini menurut Koko dengan tahun yang kemarin? Dan ini kan sekarang ini hujan nih, katanya hujan ini nggak bakal berhenti kalau belum Imlek. Gitu Iya. ya. Apalagi kemarin kan Arifin sempet ada main-main ke Pantai Matras ya, berbicara inilah ngobrol bareng sama penambang timah di sana kan, di Pantai Matras kan banyak ya. Iya, ini kayaknya hujan ini berhenti, kayaknya kita pun bakal on lagi untuk nambang timah kayaknya after ini deh Imlek gitu. Kira kenapa sih kok tiap tahun hujan itu selalu ada di ini? Kalau hujan ini menghiasi lebih ke arah ini ya, kalau saya bilang musim. Musim. Karena kita memang masuknya musim penghujan. Indonesia kan cuma 2 musim kan. Iya. Kemarau dan penghujan. Ya, kebetulan musim penghujan. Coba kalau kita ambil dari sisi baiknya sih, hujan itu karunia, berkat. Iya. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itu aja. Ya, gitu. Ya, kita ambil sisi positifnya. Ya, kalau ada pun negatif-negatifnya mungkin karena ada campur tangan kita sebagai manusia juga. Ya. Jadi ini di tahun ini apa sih menurut Koko Imlek yang membedain dengan tahun kemarin, apalagi sio ular gitu tahun ini kan gimana sih menurut Koko? Kalau bedanya mungkin di tahun ini kita harus lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi, karena bagaimanapun juga perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja ya. Selama 1 tahun kemarin 2024 kan, ya harapannya di tahun yang baru 2025 setelah melewati Imlek kita akan lebih baik lagi, lebih siap lagi, dan semangat untuk terutama Bangka Belitung yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Semoga aja ya dengan momentum Ya. Imlek ini lagi mendatangkan keberkahan lagi. Betul. Gitu ya, sebanyaknya hujan yang turun menghiasi perayaan Imlek kita, begitu juga ya rezeki yang turun kepada betul. kita semua ya, gitu. Ya, filosofinya kurang lebih seperti itu. Iya, keren banget ya. Terus yang harapannya Koko juga buat teman-teman di Bangka Belitung yang merayakan Imlek ini, kita seyoknya menghiasi Imlek itu, terus kita merayakan Imlek itu agar ada sesuatu perbaikan mungkin dari sikap kita, karakter kita, sehingga ekonomi kita sejahtera gitu. Apa sih kok sehingga kita kan pastilah setiap kayak kita di Idul Fitri gitu kan, kadang kan kita ada harapan-harapannya. Kalau di Imlek sendiri gimana? Kalau bisa mengutip satu ayat dari kitab suci agama Konghucu, itu bunyinya seperti begini. Harta benda menghias rumah, laku bajik menghias diri. Seperti itu ya. Jadi jika di tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Imlek dengan suasana mungkin dengan penuh kemewahan, tetapi kita sadar bahwa di tahun sebelumnya 2024 mungkin ada sedikit perubahan dalam perekonomian kita, mungkin di tahun ini kita merayakannya lebih sederhana. Tapi yang terpenting adalah hal-hal baik itu tidak boleh hilang dalam setiap aspek yang akan kita kerjakan. Biasanya Koko ngerayain Imlek di mana? Nah, Di biasa Lubuk apa di Pangkal Pinang? di rumah dengan keluarga aja. Berarti balik ke Lubuk? Iya, cuma 1 hari, 2 hari di sana. Ada 2 hari. Keluarga besar juga banyak kan di sekitar Pangkal Pinang dan sekitarnya. Gitu. Senang gak sih pas perayaan Imlek biasanya keluarga kumpul gitu, teman-teman? Imlek kalau dibilang senang ya senang ya. Cuma kalau bisa kita bilang perubahan zaman ini mempengaruhi banyak aspek. Wow, seperti apa tuh biasanya kok? Aspek yang dipengaruhi itu ya pertama tadi keakraban. Jadi kalau dulu misalnya dari rantau pada pulang, keluarganya terdiri dari keluarga besar. Nah, tapi kalau sekarang keluarganya lebih ke keluarga kecil, merayakannya lebih intim gitu kan. Nah, dulu kan merayakannya secara besar-besaran dengan keluarga besar. Nah, sekarang lebih ke keluarga kita aja, keluarga inti kita saja. Iya. Karena ada pergeseran kan. Gitu kan. Mungkin yang dirantau juga karena biaya untuk transportasinya mahal mungkin kan. Nah, seperti itu sih. Sekarang juga kadang kan kita tuh dimudahin ya. Iya, dengan video kita video call bisa. gitu. Lebih hemat juga. Iya, betul. Ada sisi positif, ada juga yang berubah gitu. Iya.
Karena positif itu bisa berubah lebih karena hal yang baik itu bisa berubah lebih yang baik, bisa juga yang kurang baik. Nah itu sih positifnya kita dibantu oleh teknologi. Iya, benar banget ya. Tapi kalau memang kalau kita dibandingin dengan kita dulu ya, kayaknya zaman-zaman kita itu kayaknya masih agak gimana ya? Mungkin Terlalu perkembangan teknologi malah kan kalau kita ketemu tuh kan kita jarang ya main HP iya, sibuk sendiri, bener nggak sih? betul, betul. Kalau anak sekarang kan ya kumpul keluarga kadang udah masing-masing. Iya, tapi ya satu orang pegang satu, jadi apa ya, suasana kekeluargaannya tuh kurang intim gitu Iya kan. benar. Jadi kayaknya butuh banget ya setiap keluarga itu dia kreatif juga ya, maksudnya buat sebuah kegiatan-kegiatan ketika perayaan itu ya biar nggak fokus masing-masing ya, karena itu juga kita rasain loh kok di ya benar perayaan sih. kita di Idul Fitri, Idul Adha Iya. gitu ya. Kalau dulu ada ayah ibu anaknya pulang dari rantau, mereka makan satu meja di malam tahun baru, ngobrol bagaimana pengalamannya di rantau kan, saling berbagi itu kan Iya. kayaknya membuat kita Memorable banget ya. pandangan baru gitu, Iya. cerita baru gitu. Kalau sekarang kan kita sibuk dengan gadget Iya, masing-masing. benar. Di nuansanya agak sedikit berbeda. Iya, iya. Jadi ya kita juga menyesuaikan ya dengan perkembangan menyesuaikan diri. zaman juga ya, karena lagi-lagi ya seyoknya beginilah kehidupan kita. Iya. Apa nih makanan favoritnya Koko kalau di Imlek? Kalau makanan favorit saya lebih ke makanan klasik Imlek ya. Apa tuh? Misalnya kue keranjang atau apa namanya mochi khas Chinese gitu, Iya. ada itu. Seperti itu sih. Sama gak sih makanan-makanan kita yang biasa Imlekan atau teman-teman Chinese kita di Bangka tuh dengan teman-teman Chinese di luar atau di Tiongkok itu tuh sama gak sih? Beda. Ada Iya, beda ya? karena di Tiongkok sendiri itu kan kalau secara garis besar mereka dibagi menjadi dua daerah. Jadi ada bagian utara, ada bagian selatan. Jadi kalau di utara itu makannya yang tepung-tepungan, ya kalau selatan itu biji-bijian seperti padi. Kalau gitu. yang di atas itu seperti gandum. Gitu. Iya, iya. Jadi dalam kulinernya juga ada perbedaan. Iya, iya. Itu di hari pertama Imlek biasanya ada sembahyang nggak biasa keluarga Koko biasanya? Satu hari sebelum Imlek biasa. Satu hari sebelum Imlek, Iya. jadi tanggal 28 ya? Iya, tanggal 28 malamnya ibaratnya sembahyang penutupan tahun dan penyambutan tahun. Iya. Berarti ada dua. Iya, dalam satu hari. kesempatan. Satu kesempatan Iya, itu biasanya ada di dua, ya? sekitar jam tengah malam lah gitu. Tengah malam. Iya. Berarti pas mau pergantian. Iya, 28 ke 29 ya? betul. Itu di rumah atau di Bisa di rumah secara kolektif, bisa juga secara ramai-ramai tempat ibadah. Kalau Pak ibadahnya teman-teman Konghucu tuh ini ya? Kelenteng ya? Apa? Ada kelenteng. Kelenteng ya? Iya. Iya, iya. Yang kalau kayak di Puri Triagung itu juga sama ya? Itu juga Itu saya bisa lihat. itu kelenteng, cuma mungkin dalam beberapa hal saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Ada beberapa hal yang ya mungkin berbeda lah gitu. Dengan ya Tionghoa ini kan banyak ya. Oh banyak ya, banyak macamnya ya. Iya, Oh gitu, iya iya iya. Soalnya kemarin kan barusan dari sana kita betul. ada ayah mertua kan jadi main, wah seru ini banget, indah banget ya. Sudah jadi kayak tempat kunjungan ya tempat kita ya. Jadi biasanya yang di Lubuk ya. Ini. Iya, di Lubuk saja. Tempat ibadahnya itu senang. Di Lubuk saja, soalnya kan di rumah. Jadi satu keluarga itu sudah ibaratkan itu ya. Iya, keluarga inti saja ya, sama saya mama saya aja. Oh iya iya. Ya, kalau dulu kan masih kakek nenek masih ada, kakek nenek anaknya pada pulang, kita ngobrol, makan, minum. Enggak kalau kita kayak kita di Muslim itu kan kadang kan ada ustadz gitu ya, ada imamnya. Kalau biasanya kalau sembayangnya ini Koko itu sama keluarga aja gitu. Iya iya. Oh yang mimpin Koko atau ayah? Enggak, itu ya kita gimana ya? Kalau Muslim itu kan misalnya ada imamnya karena dia secara berjamaah kan. Iya iya. Kalau kita ini kan bergantian gitu. Oh, Atau bareng-bareng juga bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak ada pakem harus seperti ini. Iya. Tidak. Tapi meskipun nggak ada pakem, dia ada satu intinya di situ. Apa yang jadi intinya? Intinya adalah sembahyang itu ditujukan buat siapa. Bukan dari tata cara prosesinya harus seperti apa. Seperti itu. Jadi di situ juga banyak harapan ya. Iya. Doa gitu ya. Doa-doa kan setiap orang beda-beda ya. Beda-beda, Ya, betul. jadi kalau kita bilang kalau ada pakem, berarti doanya harus sama dong. Iya benar. Jadi kan enggak. Nah, harus ada ucapan apa, pengharapan apa,
terhadap siapa, kepada siapa, untuk siapa gitu kan. Luar biasa banget nih teman-teman Sepradi podcast bersuara ya. Sebenarnya Koko udah sedikit memberikan kita gambaran banyak ini ya tentang Imlek gitu ya, bagaimana merayakan Imlek. Terus ternyata ada ini ya, tadi tanggal 28 ya, ada doa penutup, ada doa pembuka ya, agak lebih keren banget ya. Oke teman-teman Sepradi, kita rehat sejenak. Oke, selamat datang Agi, kawan-kawan Sepradi semua, cingin-cingin ya. Karena memang di Bangka Belitung ini kan memang miniaturnya Indonesia, karena Fangin Tongin Jitjong. Wah, apalagi malam nih kita lah di Bang Reki, Bang. Ini kan ya momentum kita menyambut Imlek. Di Bangka Belitung itu kita tahu lah ya kan, Fangin Tongin Jitjong ya. Selain kita perayaan Idul Fitri, yang paling heboh itu pas perayaan Imlek. Dari dulu. Iya dong, ya kan. Nah, Arifin aja tuh punya kakek atau itu orang Tempilang, itu juga Chinese kok. Oh ya, Tempilang ada Chinese ya. Tempilang pedagang. Aduh, jadi tapi matanya nggak sesip kok. Kok ini terkait kita di Imlek nih, kira-kira ada hal-hal unik apa sih sebenarnya, fakta-fakta yang ada di Imlek? Kan kita tuh kan biasanya ya kita bertamu gitu kan, kita bilang apa biasanya gini nih kita? Kung Hi Fat Chai. Kalau dalam bahasa media. Iya, kalau kita di Bangka namanya Kung Hi Sinian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. Kung Hi Sinian. Kung Hi Sinian. Kung Hi itu selamat, Sinian itu tahun baru. Wah, luar biasa. Nah, kalau Kung Hi Fat Chai itu selamat tapi memberikan doa agar orang ini makmur. Wow. Fat Chai itu artinya kemakmurannya semakin banyak, semakin melimpah. Jadi agak kurang tepat. Iya, tapi agak kurang tepat sih untuk mengucapkan selamat tahun baru dengan istilah Kung Hi Fat Chai. Oh, tapi malah itu yang kita ini ya, yang lebih familiar ya. Karena kita ya seperti itu banyak pemahaman yang keliru. Yang keliru ya. Iya. Kalau perlu dilurusin nih kalau kita mau mengambil istilah Mandarin, malah yang lebih pasnya adalah Sinian Kuaile. Sinian Kuaile. Sinian Kuaile. Sinian itu tahun baru, Kuaile itu happy, selamat. Cuma kalau Kyung Hi Sinian itu adalah dalam dialek Hakka. Hakka itu adalah salah satu sub bahasa yang ada di Tiongkok, yang banyak dituturkan oleh orang Tionghoa di Bangka Belitung. Iya. Gitu. Kalau yang di Imlek kita sendiri tuh biasanya apa sih kok? Kegiatan-kegiatan, terus yang udah apa, yang menjadi fakta-fakta yang ada di Imlek kita ini di Bangka itu. Tapi yang selain sebelum yang ke Bangka, menurut Koko Imlek di Bangka Belitung ini sama sih dengan Imlek yang ada di Indonesia bagian lainnya? Pada umumnya sih sama ya, cuma mungkin setiap daerah itu punya keunikan. Ya, sama-sama punya ibadah pada hari sebelum Imleknya, sama-sama mengunjungi sanak saudara, dan tentunya saja tradisi angpaonya ya. Yang membedakan Imlek di Bangka Belitung itu apa sih sebenarnya? Yang membedakannya adalah mungkin suasananya. Suasananya di mana orang-orang Tionghoa dengan yang bukan Tionghoa itu lebih membaur ya. Daripada misalnya kita lihat di daerah sekitar Kepulauan Riau atau Riau itu suasananya beda dengan yang ada di Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung ini kalau saya lihat lebih ngeblend gitu, lebih santai, lebih apa ya, lebih kekeluargaan gitu. Karena kita saling berkunjung. Betul. Dan juga kita kan dari pengalaman-pengalaman dari ratusan tahun yang lalu, kita memang tidak ada sekat ya. Seperti itu. Mungkin kalau di daerah lain itu mereka disekat-sekat itu karena mungkin akibat efek dari politik pada masa itu juga, politik dari pemerintah Hindia Belanda yang harus mengkhususkan orang-orang Tionghoa tinggal di daerah ini, orang-orang ini tinggal di daerah ini, mungkin seperti itu ya. Iya. Apalagi kok yang unik-unik dari Imlek kita biasanya? Yang unik fakta Imlek itu banyak orang mengatakan Imlek itu bukanlah hari raya keagamaan. Saya setuju. Tetapi jika kita berkata bahwa ini di Indonesia, ini sedikit kurang tepat. Karena di Indonesia pemerintah mengakui 6 agama secara resmi, dan masing-masing agama itu diberi satu kesempatan untuk memutuskan
hari rayanya masing-masing, betul ya? Setuju ya? Setuju. Jadi kalau dari kata di Indonesia itu bukan hari raya keagamaan, ini mungkin agak keliru. Karena pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan hari libur nasional untuk golongan tertentu. Mungkin bisa kita lihat golongan tertentu ya, bukan dalam artian keagamaan ya. Misalnya orang Jawa dikasih hari libur khusus orang Jawa, nggak ada kita. Nggak ada. Ya, orang Tionghoa juga nggak ada. Jadi ini perlu kita luruskan. Tapi kalau jika kita berbicara tentang di luar negeri ya bisa saja ini sebuah hari raya untuk semua orang Tionghoa dimanapun mereka berada. Iya. Konteksnya seperti itu sih. Waktunya sama ya? Sama Ya Iya. kalau di ini ya. cuma setelah konteks saja. Iya, Di Indonesia dia adalah hari raya keagamaan. Apalagi nih kok yang uniknya kita faktanya Imlek. Fakta Imlek. Nah, Imlek ini mungkin baru dirayakan secara terus-menerus pada waktu yang sama seperti yang kita lakukan sekarang, itu semenjak dinasti Han. Jadi Kaisar ke-7 dinasti Han, itu namanya Han Wuti, dia mengeluarkan satu statement ya, dekret lah ibaratnya kalau kita bilang dekret, menyatakan bahwa negara harus menggunakan sistem penanggalan tertentu. Nah, yang kita kenal sebagai penanggalan Fengshui kalau di Indonesia. Jadi pada masa sebelum dinasti Han, hari raya orang Tionghoa itu bisa berada pada musim-musim tertentu. Misalnya pada masa dinasti Zhou, hari rayanya itu tepat pada saat puncak musim dingin. Kalau sekarang kan kita berada di, kalau kita mau berbicara di Tiongkok ini, di penghujung musim dingin. Ya, penghujung musim dingin, bukan musim semi ya, tapi di penghujung musim dinginnya. Seperti itu sih. Wah. Ini kan kalau kita biasanya kan Imlek tuh erat kaitannya itu dengan barongsai. Betul. Barongsai itu gimana sih kira? Kayak seru banget ya. Barongsai Festival, itu kayak sering ada orang iya. festival gitu. Pernah aja ini? nggak pernah, Gak pernah. nggak pernah, kayaknya nggak bakal bisa. Gak bisa. Kaku kayaknya. Gitu ya. Kesempatannya udah habis. Jadi harus lincah ya kalau Iya barongsai. betul. Itu unik banget ya. Itu naga ya. Itu Harimau. bukan naga, sepertinya dia simbol dari, mohon maaf ya, ini anjing sebenarnya. Barongsai itu anjing. Barongsai itu anjing ya. Sebenarnya, istilah awalnya dari mereka melihat Kaisar itu punya, ini misalnya cara cerita ya, dia punya peliharaan anjing, dilihat, dia menyukai gerakan-gerakan anjing ini. Kemudian kan dia memerintahkan untuk kepada, mungkin di istana itu ada bagian hiburannya, coba kamu bikin yang seperti ini loh. Karena kan ada namanya naga juga kan, ini mencerminkan hewan mitologi. Iya. Nah kalau barongsai ini kan, kalau kita bilang seperti singa, dia tidak seperti singa. Iya. Seperti macan, dia tidak seperti macan. Nah dia menyerupai memang seperti itu saya bilang tadi. Anjing. Maaf. Itu ini ya. Iya, cuma dikembangkan lagi sesuai dengan imajinasi pribadi-pribadi yang membuatnya gitu. Baru tahu kirain naga campur harimau ya. Ternyata anjing ya. Itu ternyata ada filosofinya ya, luar biasa. Tapi banyak cerita yang berkembang beredar, banyak versinya. Tapi yang saya percayai adalah versi yang satu ini. Karena di Tiongkok itu tidak ada singa, adanya harimau. Tapi kalau kita melihat bentuk wajahnya nggak seperti harimau kan, malah seperti jenis-jenis anjing tipe tertentu gitu kan. Nah, ini tapi ada yang mengatakan bahwa itu harimau juga ada. Ada. Cuma yang teori tentang anjing ini lebih masuk akal sepertinya. Kalau kita lihat dari wajahnya ya barongsai itu ya. Itu secara logically kan itu anjing, tapi secara yang kalau versinya harimau. banyak, versinya ada banyak versi yang beredar. Yang paling ininya apa, harimau atau anjing? Kebanyakan orang bilang itu singa. Singa malah. Ya. Bukan dua-duanya ya? Iya kayaknya sih. Sebenarnya saya dengar sih banyak singa ya. Kayak Singa, harimau, kayak logo yang di Singapura ya? Iya, perpaduan. Tapi kalau kita telah sendiri, di Tiongkok sendiri tidak ada singa. Oh gitu. Ya, adanya harimau. Harimau juga harimau Siberia kan. Oh iya benar. Harimau Siberia yang kulitnya putih. Jadi fakta-fakta Imlek itu unik-unik ya. Ternyata kita yang ada di Bangka Belitung aja, kalau kita nggak bertanya sama pakarnya langsung itu nggak tahu ya. Saya belum pakar sih, saya memahami sedikit ya. Kita mencoba untuk
sharing aja. Iya dong. Pro kontra itu pasti ada. Iya, benar. Ada yang setuju, ada Ya. yang enggak gitu. Kalau pro semua atau ada kontra semua, ini nggak sesuai dengan filosofi kami. Iya, iya. Jadi filosofi orang Tionghoa itu ada yin yang, keselarasan. Wow. Jadi pro dan kontra itu harus ada Hmm. agar bisa balance. Iya, Kalau iya, dia iya. kebanyakan pro-nya, dia nggak balance dia. Iya. Nggak ada kritik, sama seperti Benar. pemerintah ada oposisinya kan. Yes, keren banget. Iya dia. Ya. Kok ini angpau nih? Angpau gimana nih? Angpau. Nah, istilah angpau sendiri untuk di Bangka Belitung ini perlu diluruskan ya Oh. untuk generasi muda Tionghoa. Iya, iya, terutama. iya. Apa salah kah Orang ini? Bangka Belitung itu mayoritas adalah orang Hakka. Orang Hakka tidak menggunakan istilah angpau, tapi menggunakan istilah fungpau. Fung? Pau. Fungpau. Fungpau ini artinya sama, cuma dalam dialek yang berbeda. Kalau angpau ini adalah dialek orang Hokkien. Oh, Kalau kalau angpau Hokkien. Iya, angpau itu orang Hokkien. Kalau fungpau itu orang Hakka. Apa yang membedakan Hakka sama ini Hokkien? Orang Hakka itu adalah orang-orang Tiongkok yang berasal dari utara yang bermigrasi ke selatan. Sedangkan orang Hokkien ini adalah kelompok orang-orang Tiongkok yang memang menetap di daerah selatan. Makanya dia disebut Hakka, keluarga tamu, dia pendatang di selatan. Iya, iya, iya. Karena dia bermigrasi dari utara. Ini ya, kalau kayak kita di Muslim berhijrah gitu ya. Mungkin Betul. kita di Indonesia ini ada apa tuh kalau Transmigrasi ya? transmigran. Iya. Oh iya 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 Seperti iya. Iya. Tapi kayaknya memang ini ya lebih enak itu ya kayak apa itu tetangga, rumput tetangga itu memang lebih asik sih. Betul. Jadi fungpau itu kayak agak gimana? Jadi lebih apa aja deh gitu ya. Jadi saya juga ketika berbicara, kalau saya sadar ya, Iya. karena ketika kadang-kadang saya tidak sadar menyebutkan angpau juga. Angpau, Tapi kalau iya. dia saya secara sadar, saya akan mencoba berbicara dengan istilah fungpau. Oh, mungkin orang Babel ini yang apa Hakka ini orang Chinese kita di sini nggak mau ketinggalan dengan Sumatera Selatan kali ya. Mungkin bisa jadi. Jadi saya mau mengingat roots Selatan. Wah, Bener gak sih? Kok ini kita sudah di penghujung hari nih teman-teman sebagai semuanya. Saya kira harapan Koko Reki juga dan umumnya buat masyarakat dan mungkin ucapan inilah kita perayaan Imlek buat teman-teman di masyarakat Bangka Belitung. Monggo. Oke. Sekarang Imlek kita masuk ke Siaular. Saya harap kita semua dapat meniru dari pribadi ular yang licin, gesit, ya, terutama dalam menciptakan peluang atau mengambil peluang dari apa yang ada atau yang tersedia di sekitar kita ya. Semoga untuk orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek maupun rekan-rekan kami yang tidak merayakan Imlek, semua tetap dalam keadaan berbahagia dalam menyambut Imlek kali ini, dan semoga kita bisa lebih baik lagi tahun ini. Wah. Itu saja. Oke, terima kasih Koko Reki Gunawan SS beliau merupakan Kepala Bidang Humas Makin Majelis Agama Konghucu Indonesia Pangkal Pinang. Terima kasih banget kok ya. Semoga momentum Imlek di tahun 2025 di tahun ular ini, Koko juga tadi menyampaikan kita menjadi pribadi dan karakter dan secara aksi kita lincah, gesit ya, ngambil peluang. Kita tahu juga di Bangka Belitung ini ekonomi lagi drop, Betul. jadi kita harus optimis ya kok ya. Iya, saya harus optimis Banget, terus. terima kasih banget kok. Dan semoga kebahagiaan Imlek menyertai kita semua ya Pak. Yang pasti Bangka Belitung harus kita rawat dengan penuh dengan kebersamaan kita. Betul. Pangin Jitjo. Arifin juga dari Perkebas Suara mengucapkan selamat Imlek buat teman-teman yang merayakan ya. Teman-teman Chen Arifin mulai dari SD, SMP, SMK, mungkin kuliah enggak ya? Kuliah enggak ada. Kuliah karena di luar. Pokoknya buat adik semuanya ya. Yang Arifin juga baru mungkin kenal saat ini di luar udah ini. Semoga Imlek ini menjadikan momentum kebersamaan kita semakin bahagia dan sukses. Koko Reki, thank you banget ya kok. Oke, sama-sama. Oke, sukses. Sekian, sebagai semen, selamat malam.